Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disentia. Saya dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan materi sosiologi yang berjudul Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian yang dibimbing oleh Bapak Iryadi. Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian. Sosialisasi merupakan suatu pemberian informasi yang dilakukan antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga setiap individu atau kelompok akan merasa dihargai dalam masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan penting melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranan di dalam suatu kelompok. Bentuk-bentuk sosialisasi. 1. Sosialisasi primer. Misalnya, memperkenalkan anggota keluarga kepada seorang bayi. 2. Sosialisasi sekunder. Misalnya, ketika bermain di lingkungan sekolah, bercakap-cakap di lingkungan kerja, dan lain. 3. Sosialisasi refresif. Misalnya, ketika dihukum oleh orang tua pada saat melakukan suatu kesalahan. 4. Sosialisasi partisipator. Misalnya, memberikan hadiah berupa uang terhadap kampung terbersih. 5. Sosialisasi formal. Contoh dari sosialisasi formal itu sendiri adalah proses belajar di sekolah. Agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Agen-agen sosialisasi meliputi 1. Keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi utama dan pertama bagi seorang anak. Adanya interaksi yang baik antar anggota keluarga sangat penting untuk menghasilkan partisipasi sosial dan efektif bagi anak di masa depan. 2. Kelompok bermain. Individu akan berinteraksi dengan teman sebayanya yang berasal dari keluarga yang lain. Untuk diterima menjadi anggota kelompok, individu dituntut untuk mematuhi aturan yang berlaku di dalamnya. 3. Media massa. Media massa terdiri atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Saat ini, media massa, khususnya media elektronik, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut memberi banyak pengaruh pada perkembangan kepribadian individu. 4. Lembaga pendidikan sekolah. Sekolah adalah lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal. Di sekolah, individu akan belajar hal-hal baru yang tidak didapatkan di dalam keluarga maupun kelompok teman. Tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi itu sendiri meliputi 1. Pentingnya setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan nilai dan norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. 2. Supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. 3. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. 4. Supaya setiap individu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. 5. Guna melatih keterampilan serta mengetahui setiap individu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat. 6. Supaya di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian secara perseorangan yang meliputi ciri khas seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku serta intelektual sehingga ia berbeda dengan orang lain. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Sedangkan pada aspek rohanian seperti sikap mental, bakat, kecerdasan maupun sikap emosi. Faktor pembentuk kepribadian. 1. Keturunan atau warisan biologis. 2. Lingkungan fisik. 3. Pengalaman kelompok. 4. Pengalaman unik. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian itu sendiri adalah dalam kehidupan sosialisasi masyarakat, adanya saling menghargai antara manusia satu dengan manusia yang lain akan terbentuk individu yang memiliki kepribadian yang baik dan memiliki tanggung jawab dalam pembentukan kepribadiannya di masyarakat maupun keluarga. Sekian penjelasan mengenai materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.